Kalau di Agoda biasanya itu harga yang tertera di sini itu belum termasuk pajak. Oke, halo teman-teman, kali ini aku akan share gimana caranya booking hotel atau pesan hotel lewat Agoda. Jadi teman-teman pertama download dulu aplikasi Agodanya tentunya di Play Store atau App Store. Dan setelah terinstall aplikasinya, langsung aja buka aplikasinya Agoda seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa langsung aja masuk lewat Google atau pakai nomor handphone. Pakai akun Google atau pakai nomor handphone, terserah mau login pakai apa. Kalau aku biasanya pakai Google sih, pakai Google aja. Kemudian akan otomatis langsung masuk. Oke, ini saat aplikasi digunakan gitu aja. Oh, ada special deal ini. Special deal untuk hotel. Ini promo ya, bisa kamu aktifkan, bisa enggak, terserah. Karena ini untuk tutorial aku nggak aktifkan dulu. Aktifkan notifikasi. Oke, aktifkan notifikasi. Izinkan. Oke, nah sekarang kita masuk ke aplikasinya. Ini status VIP kita. Kalau kita sering pesen, nanti kita bisa dapat di sini. Nah, di sini kita di aplikasi Agoda kita bisa pesan hotel, pesawat plus hotel, aktivitas, penginapan pribadi, dan masih banyak lagi ya, kereta, mobil dan sebagainya. Nah, tapi kita fokus ke hotel dulu. Nah, apa bedanya hotel sama yang bawah, pesawat plus hotel? Nah, kalau hotel kita itu cuman pesan hotelnya aja. Jadi untuk kendaraannya, misalnya nih kita pengen yang deket-deket aja, nggak naik pesawat lah katakanlah, ya pesen hotelnya aja. Tapi kalau pengen lebih hemat, misalnya misalnya aku dari Jawa Timur ya, misalnya dari Surabaya, kita pengen liburan ke Jakarta. Nah, kita pesennya pesawat plus hotelnya sekalian biar hemat. Dan di bawah ini ada promo-promo. Kalian bisa lihat, cek promonya, biasanya ada kode vouchernya untuk promonya, biar lebih murah kayak gitu. Bisa dicek-cek ini, misalnya ini. Nah, oke, di sini. Nah, ini kan ada, waduh, tapi di luar negeri semua ini. Di Busan, terus di resort di Jeju itu mana? Aku nggak tahu. Nah, itulah ya. Itu kayaknya di luar negeri nih ya. Oh, di seluruh dunia. Ah, itu. Tinggal kalau misalnya kita rajin cari-cari aja voucher, siapa tahu dapat gitu kan. Nah, oke, kalau misalnya udah ketemu voucher yang pas atau nggak ketemu juga nggak apa-apa, nggak usah nyari voucher, langsung aja masuk ke hotel. Oke, di sini kita, ini ada yang baru. Jujur aku belum tahu ini. Ada per jam dan ada per malam. Oh, menginap per jam. Pemakaian siang hari, pesan kamar untuk pemakaian lebih pendek. Misalnya murah tanpa harus per malam. Jadi bisa pesan per malam, bisa pesan per jam. Misalnya aku cuman pengen santai gitu, nggak menginap, nggak malamnya nggak menginap, cuman siang berapa jam gitu, terus itu ternyata bisa ya. Aku baru tahu ini. Nanti kita akan coba. Kita pilih yang umumnya. Nah, yang di atas kanan itu teman-teman, itu pastikan tampilan harganya itu Indonesian rupiah ya, IDR ya. Kalau belum, misalnya ini mungkin defaultnya itu USD. Kalau teman-teman pertama kali, tapi ganti pastikan ke ini ya, rupiah Indonesia. Nah, oke, setelah itu kita pesen hotelnya tanggal berapa. Nah, di sini bisa kalian lihat ada merah-merah, itu artinya hari libur atau hari libur nasional. Yang di tanggalan biasanya ada merah-merah itu. Dan itu biasanya harga hotelnya akan naik ya pada itu. Misalnya ini kita tanggal 21 deh aku, sampai 21 itu apa? Oh, Jumat. Sabtu deh, Sabtu. Bentar. Nah, ini Sabtu sampai Minggu deh. Jadi cuman Sabtu malam doang. Oke, Sabtu malam. Oke, mau kemana? Nah, ini kita bisa pilih di dekat saya, atau bisa pilih di peta, atau bisa pilih di kota. Ini aku contohkan satu, misalnya Malang. Karena ya aku memang lokasinya di sini. Oke, Malang. Nah, atau kita bisa pilih di peta. Nih, misalnya pilih di peta, klik pilih di peta. Nah, di sini kita bisa pilih hotelnya ini pengen di dekat mana nih. Misalnya nih, kita pengen liburan kemana nih? Misalnya ke mana ya enaknya ya? Ini daerah Malang teman-teman. Ke Batu deh. Hotel. Oh, ini ke sini ke arah Batu. Buat teman-teman yang Jawa Timur pasti tahu nih. Daerah-daerah Batu sini. Bentar. Kelewatan apa aku ya? Oh, ini ada Jatim Park. Oke. Misalnya nih, aku pengen wisatanya ke Jatim Park. Nah, cari hotel-hotel yang di dekat Jatim Park ini. Klik selesai di sini. Nah, kemudian ini kamarnya untuk berapa kamar, berapa orang. Nah, misalnya nih, satu kamar
2 orang katakanlah. Nah, ini difilter juga bisa. Misalnya peringkat hotelnya bintang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, atau nilai ulasannya berapa? Kisaran harganya misalnya aku pengen maksimal nggak sampai 1 juta deh. Nah, gitu ya. Kita bisa filter. Terus ini untuk apa? Untuk apa? Ini bisa kalian filter sendiri, baca sendiri, filter, kemudian cari kamar langsung. Nah, di sini akan merekomendasikan hotel-hotel yang dekat dengan peta yang sudah kita pencet tadi, kita pin tadi. Oke, di sini ada beberapa hotel yang disarankan oleh Agoda. Ada Queen Homestay, Oyo, kemudian, oh ya teman-teman, mungkin bertanya-tanya, Kak, kok ada Oyo? Ini kan aplikasinya Agoda. Nah, seperti yang aku sudah jelaskan di video sebelumnya, bahwa Traveloka, Oyo, Pegi-Pegi, Agoda, tiket, dan beberapa aplikasi penyedia tiket hotel itu bukan hotel milik mereka, tapi mereka cuma pihak ketiga yang bekerja sama dengan hotel. Makanya mungkin kalian di Agoda juga akan nemu Oyo, juga akan nemu Red Doors, juga akan nemu, kalau dulu tuh ada Airy Rooms. Nanti kalian akan menemukan hotel-hotel yang seperti itu. Gak hanya di Agoda, di Traveloka juga kalian akan menemukan, di Pegi-Pegi juga akan menemukan. Gitu. Jadi jangan kaget, loh kok Oyo kita bisa pesan hotelnya Oyo lewat Agoda. Bisa banget. Nah, kita lihat ya di sini ya. Ini ada diskon-diskonnya nih. Diskon hari ini 126. Oke. Golden Tulip 1 juta. Oke. Kemudian ini ada villa. Kemudian ini habis. Kemudian ada rumah, ada villa. Nah, kalau teman-teman pengen nyewa villa ya cari yang villa. Itu ada kategorinya kan villa pribadi. Jadi itu bukan hotel tapi villa pribadi kayak gitu. Kalau hotel ya yang kayak gini. Oyo ini hotel. Kemudian ini villa. Senyum World ini hotel. Senyum World itu lumayan bagus teman-teman di Malang. Kemudian ini banyak yang villa ya. Nah, kalau misalnya teman-teman, Kak aku nggak pengen nyewa villa, yang hotel aja. Nah, kita filter, tambahkan filternya di sini. Kemudian scroll. Nah, ini kita klikkan tipe propertinya, kita klikkan hotel aja. Filter. Nah, berarti nanti di sini yang disarankan itu hotel, bukan villa. Teman-teman juga bisa lihat reviewnya ya. Reviewnya di sini itu antara 0 sampai 10. Nah, ini Golden Tulip itu 9, spektakuler. Ini reviewnya 8. Dan kalian bisa lihat bintang hotelnya. Oh, Golden Tulip ini itu hotel bintang 5. Itu kan ada bintangnya. Nah, itu berarti bintang 5. Oh, ini berarti hotel bintang 2. Oh, ini bintang 2. Ini bintang 3, ini bintang 2. Nah, bisa kalian lihat di sini plus harga-harganya. Misalnya nih, ini ada banyak yang Oyo. Nah, ini kalian bisa nemukan Red Doors juga kan? Seperti yang aku bilang tadi, ada Red Doors, ada Oyo, ada Red Doors, ada hotel biasa, terserah. Misalnya nih, kita pilih yang ini aja nih, Golden Tulip ya, Golden Tulip. Nah, di sini harganya adalah sekitar 1 jutaan. Nah, tapi ini itu kalau nggak salah di Agoda itu belum termasuk pajak, teman-teman. Nanti kita akan bahas. Tapi sebelum booking, aku saranin banget teman-teman lihat ulasannya di sini. Klik this. Nah, ulasannya teman-teman bisa lihat. Di sini baca dulu ulasannya, baca dulu ininya. Ini kedua kali dulu di grand opening pelayanan tidak terlalu sangat mudah disambut pada keamanan ya. Itu udah kalian baca sendiri ya, sangat panjang soalnya. Salah satu hotel favorit untuk keluarga kecil. Nah, ini kalian teman-teman baca biar nanti tahu, oh hotelnya seperti ini. Jadi ada gambaran gitu loh. Sama teman-teman bisa lihat fotonya di sini. Ini aku back, kemudian di sini ini ada fotonya. Teman-teman bisa lihat dulu kondisi kamarnya, lobbynya kayak gimana, hotelnya kayak gimana, ada fasilitas apa saja. Ini misalnya ada fasilitas. Oh ternyata ada kolam renang, ada pub atau lounge, kemudian ada pusat kebugaran atau olahraga lah, gym lah. Kemudian ada area untuk anak-anak bermain, tapi ini outdoor ya. Indoornya ada nggak ya? Aku kurang tahu sih, soalnya aku nggak pernah masuk ke area anak. Oke, ballroom ini untuk meeting biasanya. Olahraga, kamar mandinya seperti ini. Oke, dan ada banyak. Nah, ini makanannya. Teman-teman bisa cek di sini ya. Kemudian setelah itu teman-teman juga bisa lihat lokasinya. Oh, lokasinya di sini. Kita klik aja di petanya. Nah, nanti di sana. Oh, ini hotelnya di sini, dekat dengan Jatim Park 1.
atau Jatim Park 2, Batu Secret Zoo. Oke, apakah itu nggak masalah? Kalau oke. Kita tadi pilih yang Jatim Park 3 ya. Mana ya Jatim Park 3 ya? Sebentar. Kayaknya lumayan jauh sih sama Jatim Park 3. Nih, ini Jatim Park 3. Ini hotelnya. Yang biru itu hotelnya, yang ini Jatim Park 3. Lumayan jauh ya. Kalau oke nggak masalah sih. Misalnya, aku juga pengen ke Jatim Park 1 ya, udah nggak apa-apa. Nah, ini waktu check-in check-outnya, ini agak berbeda nih dari hotel-hotel lainnya. Nah, makanya teman-teman di video sebelumnya juga aku sempat jelasin, dan ada beberapa yang tanya, Kak, check-innya jam berapa waktunya? Nah, waktu check-in itu memang umumnya itu di jam 2 siang atau jam 14.00. Nah, sedangkan di beberapa hotel itu biasanya punya kebijakan sendiri. Jadi, umumnya memang check-in jam 2, check-out maksimal jam 12. Memang. Tapi beberapa hotel biasanya punya kebijakan sendiri. Contohnya hotel ini. Hotel ini ternyata check-innya jam 3, bukan jam 2. Jadi kalau misalnya kalian jam 2 ke sana, kemungkinan akan disuruh nunggu untuk 1 jam lagi. Biasanya kayak gitu. Nah, ini kebijakan hotelnya. Anak-anak sama ranjang ekstra dan sebagainya ini kalian bisa baca sendiri ya, dan itu setiap hotel beda-beda. Makanya aku pribadi saranin sebelum booking hotel jangan langsung tergiur dengan harga murah. Perhatikan dulu reviewnya, perhatikan dulu fasilitasnya, perhatikan dulu jaraknya, perhatikan dulu ininya, kebijakan hotelnya seperti apa, waktu check-in check-outnya seperti apa. Jadi kita lihat dulu nih detail, baru kalau misalnya udah yakin, oke, aku yakin, baru booking. Nah, ini juga ada untuk jaraknya, jarak ke bandara sekitar 21 kilo, bandara Juanda 64 kilo. Ya, Juanda kan di Surabaya ya. Ke kereta api dekat stasiun Blimbing, jauh juga. Singosari, jauh juga. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak apa-apa, nggak apa. Nah, misalnya kalian sudah oke nih, semuanya oke, jaraknya oke, reviewnya oke, fasilitasnya oke, peraturannya oke, langsung klik lihat semua kamar. Nah, di sini kalian bisa pilih, kalian baru pilih kamarnya. Kalian pengen kamar yang seperti apa? Biasanya di setiap hotel itu ada beberapa kamar pilihan. Contohnya kalau di Golden Tulip ini, salah satu contohnya yaitu ada Deluxe King, ada Premier King, ada, bentar, lihat penawaran lainnya. Ada Suite Junior, tapi udah habisnya ya. Ada Premier Twin, ada kamar Twin Premier, ada Suite Golden, ada Suite Royal, dan sebagainya, banyak lah ya. Ini kalian bisa baca sendiri lah, kalian bisa cari sendiri. Nah, di sini itu kalian perlu perhatikan di misalnya kamarnya misalnya Deluxe King. Itu artinya kalau misalnya bukan Twin, itu artinya kasurnya atau tempat tidurnya cuma 1, ranjangnya cuma 1. Kalau bukan Twin ya. Jadi kalau misalnya apakah kalian oke dengan cuma 1 ranjang? Biasanya ada beberapa hotel itu yang untuk keluarga, jadi kasurnya atau tempat tidurnya itu biasanya, atau ranjangnya itu biasanya kayak 3 atau 4 gitu. Dulu aku pernah pesen di salah satu hotel yang tipe family, itu minimal at least 3 ranjang gitu. Itu cocok buat keluarga, misalnya ngajak banyak anak gitu, nggak masalah. Kalau ini kasurnya cuma segitu, cuman ukurannya bisa kalian lihat sendiri. Ini klik aja di rinciannya. Nah, ini amenitiesnya. Dia ukuran ruangannya 37 meter persegi. Kasurnya 1 kasur king size. Pemandangannya kebun, bebas asap rokok, pancuran, welcome drink, minuman selamat datang ya. Ada dapurnya, ada electric kettle, artinya ada pemanas, heater. Kemudian di kamar mandinya ada cermin, handuk, pengering rambut, perlengkapan mandi, toilet, hiburannya ada TV, wifi, terus ada AC, layanan dibangunkan, pembersih udara, sandal, oke, dan ada brankasnya, oke. Seperti itu teman-teman untuk fiturnya. Nah, kalian biasa baca juga ini. Nah, kalau misalnya sudah milih, misalnya pilih ini. Nah, di situ biasanya ada termasuk sarapan, pembatalan gratis. Nah, ini juga penting teman-teman. Cancellation fee atau biaya pembatalan. Ini pembatalannya gratis sebelum tanggal 15 Juli. Jadi sebelum tanggal 15 Juli kita booking di sini, terus nanti aku pengen cancel deh. Nah, itu gratis. Tapi biasanya itu setelah 15 Juli kita kan pesan tanggal 22. Nah, setelah tanggal 15 sudah nggak bisa dibatalkan. Nah, ini ada
Pesan sekarang, bayar belakangan. Oke. Ini kita coba tambah ke keranjang dulu ya. Lanjutkan ke keranjang. Nah, tadi kan sebentar. Ini aku coba kembali ya. Nah, di sini kalian bisa lihat tulisannya itu adalah 1 juta ya, 1.035.000 ya kan? Tapi saat kalian lihat keranjangnya kok jadi 1.200.000. Nah, kenapa? Karena ini sudah termasuk pajak. Kalau di Agoda biasanya itu harga yang tertera di sini itu belum termasuk pajak. Kemudian setelah kalian oke nih, oke lah Kak. Selanjutnya, nah ini untuk rincian pesanannya kita. Ini hotelnya, kemudian tanggalnya, kemudian jumlah tamunya, harganya, profilnya kita. Ini bisa kalian ubah ya, atas nama siapa kayak gitu. Kemudian ini ada permintaan khusus, misalnya aku pengen kasur besar atau aku pengen apa gitu, bisa. Nah, ini bisa bayar sekarang atau bisa bayar pakai cicilan. Kemudian teman-teman bisa ubah pembayaran di sini. Nah, ini defaultnya memang pakai kartu kredit atau debit. Nah, tapi teman-teman bisa pembayaran pakai PayPal, pakai ShopeePay, pakai OVO, pakai bayar di Indomaret, pakai transfer bank, pakai apa lagi ya ini ya? OP letter atau Medan sebagainya. Jadi pilihan pembayarannya ada banyak di sini. Misalnya ini aku pengen pakai bayar di Indomaret ya. Nah, bayar di Indomaret. Nah, setelah itu ini digeser. Tapi nggak aku geser karena aku nggak pesan nanti kalau pesan bahaya nih, aku nggak pesan. Ini cuma contoh aja teman-teman ya. Kalau udah nanti tinggal digeser gini lah. Nah, geser gini set gitu ya. Tapi ini jangan aku geser, aku batalin. Oke, nah setelah itu akan diterbitkan tiketnya melalui email maupun melalui aplikasi. Nanti ada seperti itu. Oke. Nanti setelah kalian pilih tadi, tiketnya akan muncul lewat sini di pesanan sini. Nah, nanti akan muncul lewat sini. Oh, ini apa nih, pesan dari? Oh, nggak ada. Oke. Ini aku close aja. Oke, nah nanti akan muncul di sini ya tiketnya. Kalau misalnya selesai kayak gini, ini aku kasih contoh ya. Ini dulu aku pernah pesan Oyo di Agoda. Nah, nanti akan muncul seperti ini tiketnya. Nah, nanti juga akan dikasih tahu di sini cara pembayarannya seperti apa. Misalnya kamu ke Indomaret, karena kita tadi pilih Indomaret ya, terus kemudian nyerahkan nomor bookingnya, nanti tinggal langsung bayar aja di Indomaret. Kayak gitu. Oke, ada pilihannya banyak tadi ya untuk pembayarannya ya. Nah, setelah itu misalnya tadi kan kita pesan tanggal 22 ya teman-teman ya, tanggal 22. Nah, berarti nanti setelah hari H-nya atau tanggal 22-nya, ingat tadi check-in-nya jam 3 sesuai dengan apa yang kita lihat di hotel tadi. Nah, setelah jam 3, misalnya jam setengah 4, pokoknya setelah jam 3 kita datang ke hotelnya, kita langsung masuk ke resepsionisnya, kita langsung bilang, permisi, saya mau check-in ya. Kalian langsung ke resepsionisnya bilang, saya mau check-in. Nah, nanti akan ditanya atas nama siapa. Nah, kalian sebutkan nama sesuai dengan yang kalian tulis di sini tadi, di Agoda tadi. Atas nama Saiful Umam katakanlah. Nah, nanti akan dicek apakah ada pesanan atas nama Saiful Umam. Kalian bisa juga infokan atas nama Saiful Umam lewat Agoda kayak gitu. Nah, nanti akan dicek. Nah, setelah dicek biasanya akan diminta KTP untuk verifikasi data. Nah, setelah datanya cocok dan benar, biasanya kita akan disuruh nunggu. Dan kalau hotel bintang 5 biasanya kita dikasih minum, welcome drink dan sebagainya sambil pihak hotelnya menyiapkan kamarnya kita sambil pengecekan juga. Nah, setelah itu mungkin sekitar 5 menit atau nggak sampai sih, kalau hotel bintang 5 biasanya cepat sih, kayak 2 menit 3 menit lah. Kecuali kalau rame ya, kalau rame bisa sampai setengah jam sampai 1 jam. Aku pernah dulu 1 jam untuk nunggu check-in-nya. Ya tergantung sih, kadang bisa cepat, kadang bisa lama kayak gitu. Nah, setelah selesai verifikasi, maka kalian akan dipanggil dan akan dikasih kunci kamarnya atau ditunjukkan nanti kamarnya di kamar berapa, di lantai berapa. Tapi kalau misalnya kalian check-in-nya itu tidak sesuai dengan jamnya, biasanya akan disuruh nunggu. Dulu aku pernah check-in itu jam 2 kan, pada umumnya kan jam 2, dan di hotelnya pun juga jam 2. Aku datang jam 1. Ya disuruh nunggu memang sampai jam 2 karena resepsionisnya bilang ya belum waktunya check-in. Jadi aku disuruh nunggu memang. Tapi aku pernah juga beberapa kali
in di jam setengah 2 atau jam 1, padahal harusnya kan jam 2, itu boleh atau bisa. Karena mungkin hotelnya sepi, atau bukan sepi sih, ya kayak kamarnya udah siap lah. Jadi nggak perlu nunggu lagi, bisa langsung masuk kamar. Gitu. Jadi depends on hotelnya. Bisa iya, bisa nggak. Tapi yang pasti sesuai dengan jam check-in yang tertera di aplikasinya, baik Agoda, Traveloka, Pegi-Pegi, Oyo, Renders, apapun. Sesuai di aplikasinya. Semoga informasi tadi bisa membantu kalian yang pengen booking hotel. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan kalau misalnya kalian pengen tutorial lainnya, misalnya Kak bikin tutorial lewat Oyo, lewat Traveloka, nanti aku akan bikin, cek aja link di description box di bawah untuk video lainnya. Misalnya lewat aplikasi apa, booking lewat aplikasi apa. Nanti aku akan kasih tutorialnya, cara bookingnya seperti apa, dan saran-sarannya, tips-tipsnya, biar kalian nggak asal sembarangan booking. Ya, nanti bisa habis misalnya uang kalian, atau bisa ketipu, atau kalian salah pilih hotel. Bisa, karena aku dulu pertama kali juga kayak gitu waktu belum tahu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!